Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiy ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah hari ini jantung kita masih bisa berdetak tanpa harus kita perintahkan. Sehingga jantung ini akan terus berdetak memompa darah ke seluruh tubuh. Yang mana darah ini nantinya akan membawa nutrisi, glukosa, dan juga oksigen untuk kebutuhan sel-sel di dalam tubuh kita. Sehingga sel-sel di dalam tubuh kita akan menjalankan fungsinya, akan melakukan sebuah metabolisme, ya, yang akan menghasilkan sebuah ATP atau energi. Energi inilah sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tentunya aktivitas yang kita lakukan di dunia ini adalah aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, berbicara terkait tentang sel, maka tadi sempat disampaikan oleh guru kita Ustadz Rosyad dan juga Dr. Kintafa bahwasanya sel ini merupakan bagian dari makhluk Allah. Dan sel ini butuh sebuah asupan, butuh sebuah nutrisi, butuh sebuah makanan. Nah, pertanyaannya adalah makanan yang dibutuhkan oleh sel ini, makanan yang seperti apa? Kan gitu. Tentunya adalah makanan yang sesuai dengan fitrahnya, yaitu halal, thayyib, dan alami. Ya ayuhan nasi kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itulah makanan yang dibutuhkan oleh sel kita. Namun selama ini tanpa kita sadari atau dengan sengaja kita memasukkan zat-zat atau makanan-makanan yang sebenarnya itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga sel-sel ini mungkin secara gampangnya dia akan ngambek, marah, protes gitu kan. Salah satu bentuk dari protesnya adalah yaitu dengan dia membelah diri tak terkendali atau melawan proliferasi tak terkendali. Bermutasi kemudian berproliferasi tak terkendali sehingga menyebabkanlah sebuah penyakit yang disebut dengan kanker. Nah, hari ini saya akan coba sedikit menyampaikan, Bapak Ibu, mohon izin bukan bermaksud untuk menggurui, ya, kita sharing bersama, yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan pasien kanker dengan bekal. Kenapa kualitas hidup? Nah, nanti kita akan bahas. Bapak Ibu semuanya, yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah tentang fitrah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah tentunya memiliki sebuah fitrah, ya, yaitu sehat dan seimbang. Sehat, kita sudah diciptakan dalam bentuk sempurna, kesempurnaan, ya. Manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Allah dan penuh dengan keseimbangan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, sehingga seimbang. Selain itu, di balik penciptaan manusia yang berpasang-pasangan, Allah juga menitipkan sebuah keseimbangan di dalam tubuh kita. Tadi kita bahas masalah sel. Bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel. Jadi sel ini akan berjuta-juta sel akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan akan membentuk sebuah organ. Organ akan membentuk sistem organ. Nah, intinya dari sel. Allah titipkan keseimbangan di sel ternyata Bapak Ibu. Kita sadari atau tidak, setiap hari ada sel-sel yang mati, ada juga sel yang hidup dihidupkan oleh Allah. Ada sel-sel yang mati, kematian sel. Tanpa kita sadari, kita mandi tadi, mungkin ada sel-sel yang mati. Karena kematian sel itu terprogram. Inilah yang disebut dengan apoptosis. Tadi yang disinggung oleh Pak Dr. Kintafa. Ya, setiap hari ada sel yang mati, ada sel yang hidup, proliferasi, membelah tadi. Hal ini harusnya seimbang. Antara yang mati dengan yang hidup itu sama lah. Sehingga nantinya yang mati akan digantikan yang hidup. Sehingga sel akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Namun ada suatu keadaan di mana sel ini tidak seimbang. Banyak kematian sel misal, tetapi proliferasinya terjadi cuma sedikit. Sehingga selnya hanya sedikit yang bekerja. Inilah yang menyebabkan ketidakmampuan sel menjalankan fungsinya. Inilah yang disebut dengan penyakit degeneratif. Atau
Kebalikannya, banyak sel yang hidup, yang proliferasi tanpa ada yang apoptosis. Sel yang proliferasi tak terkendali inilah yang akan menyebabkan sebuah penyakit yang disebut dengan kanker, ya, atau kanker, ya. Itu. Maka disinilah Bapak Ibu kita harus mengembalikan keseimbangan yang ada di dalam sel kita. Bagaimana caranya? Salah satu bentuk cara yang paling sederhana adalah menjaga pola makan kita dan berpuasa. Karena puasa itu mampu untuk meningkatkan apoptosis, ya, gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, selain puasa juga ada bekam ternyata. Bekam ini juga meningkatkan apoptosis. Sel-sel yang sudah tua itu dibunuh, dia ditarik ternyata Bapak Ibu. Nah, bagaimana prosesnya nanti kita akan singgung sedikit. Oke. Kemudian, nah ini sedikit gambaran Bapak Ibu sel yang normal dan tidak normal. Nah, tadi juga sudah disinggung Pak Kintoko. Saya hanya singkat aja. Jadi ini ada gambar sel normal, kemudian ada sel kanker. Kita lihat bersama, sel normal ini hanya memiliki satu mulut atau reseptor namanya, ya. Memiliki dua reseptor ini. Sedangkan si sel tidak normal atau sel kanker ini banyak mulutnya, Ibu. Dengan kata lain, ketika banyak mulut dia akan jadi rakus, gitu. Jadi sel kanker itu sel yang rakus. Kalau boleh saya katakan, mohon maaf dengan sangat. Jadi sel kanker merupakan sel yang rakus, gitu. Sel kanker merupakan sel yang rakus, sehingga dia isinya makan terus. Maka ketika ada orang yang rakus tidak mampu mengendalikan syahwat perutnya, wah itu yang bahaya. Mungkin menjadi penyebab terjadinya kanker nanti, banyak makan. Ya, karena dulu Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu juga karena tidak bisa mengendalikan syahwatnya, ya, syahwat perutnya juga, ya, karena makan buah yang dilarang. Nah, jadi ini akan banyak makan, ya, tetapi makanannya yang dibutuhkan oleh sel kanker itu bukan makanan sesuai fitrah. Dia makanan yang seperti halnya dengan glukosa. Tadi dijelaskan Pak Kintoko bahwa glukosa ini sangat-sangat berperan penting untuk pertumbuhan sel kanker. Maka ketika kita mengetahui sel kanker ini banyak makanannya, banyak mulutnya pengen makan terus, makanannya adalah glukosa, maka hindari glukosa itu. Jangan makan makanan yang manis mengandung glukosa. Gula jangan. Gantilah dengan produk yang non glukos, ya, ada stevia dan kawan-kawannya. Nah, kemudian ini ada lagi normal sel, pertumbuhan sel normal. Jadi ada sel ini dia akan berproliferasi, ya. Dia akan berproliferasi, membelah diri menjadi banyak. Kemudian ada ukurannya, ada masa waktunya. Ketika dia sudah mulai tiba waktunya, dia akan mati, Bapak Ibu, terprogram. Inilah yang disebut dengan apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Jadi ada masanya. Sel-sel kita itu ada masanya. Ketika dia sudah tua, disuruh mati. Nah, yang nyuruh siapa? Tentunya Allah, ya. Beda dengan sel kanker, Bapak Ibu. Sel kanker itu dia tidak pernah ada namanya apoptosis atau kematian sel. Tadi disinggung oleh Pak Kintoko. Apakah sel kanker bisa mati? Bisa ketika distimulus. Tapi ketika tidak distimulus, dia akan sulit untuk mati. Karena tidak ada apoptosis. Sel kanker ada menghasilkan sebuah enzim yang namanya telomerase. Yang mana dia fungsinya untuk memperpanjang telomer. Apa ya? DNA. Ya. Jadi dia sulit untuk mati. Gitu. Jadi sel kanker itu sulit untuk mati dia. Nah, ini dia nggak mati. Ini gambarnya dia nggak mati. Dia akan membelah diri terus menerus gitu. Namun sel yang dihasilkan tidak normal, sel yang belum matur atau imatur sehingga dia mudah pecah. Nah, sel kanker ini juga dia akan mudah menghasilkan yang namanya angiogenesis atau pembentukan darah baru. Makanya dia mudah pecah, mudah berdarah. Ini hati-hati gitu. Ya, ini mengenal sedikit tentang sel kanker. Maka nanti apakah
kanker itu pada bagian yang benjol itu boleh dibekam? No. Nah, nanti kita bahas ya. Apakah boleh dibekam atau bekam di tempat lain? Nanti kita bahas. Gitu. Nah, ini data kanker di Indonesia dan yang paling besar adalah kanker payudara. Mohon maaf dengan sangat bagi ibu-ibu ya. Karena paling besar itu adalah payudara, kanker payudara pada ibu-ibu. Kanker payudara, kanker serviks, ini paling banyak. Mohon maaf, mungkin ya, mungkin karena gaya hidup saat ini ya, yang mana banyak ibu-ibu yang sudah tidak malas atau tidak mau untuk nenenin lagi ya. Itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kanker pemicu terjadinya kanker payudara. Ya. Kemudian bagi bapak-bapak, mohon maaf dengan sangat, ini kanker terbesar adalah kanker paru-paru. Nah, pemicunya apa? Salah satunya adalah radikal bebas yang dihirup, ya, yaitu rokok. Nah, mohon maaf dengan sangat jika ada yang perokok, ya mohon maaf. Karena memang betul setiap 4 hari sekali itu ada satu yang terkena kanker. Dan 3 hari sekali ada satu yang meninggal karena kanker paru-paru. Nah, ini ya harus kita hentikan gitu, Bapak Ibu. Dan kalau bagi yang perokok, mohon ketika merokok, jauhilah orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang di sekitar kita, menyendiri. Karena rokok tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Ya, mohon maaf sekali lagi dengan sangat. Ya, kemudian pemicunya apa kanker ini? Pemicunya saya teringat sebuah hadis yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berkata sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu ya. Jadi kita sering melalaikan hak-hak tubuh kita sehingga inilah yang akan menjadi salah satu pemicu terjadinya kanker. Mungkin bagaimana tidurnya, tidur larut malam ya, kemudian nggak pernah istirahat, hormon melatonin terganggu, penyempitan pembuluh darah dan lain sebagainya. Olahraga nggak pernah teratur dan yang paling penting adalah nutrisi Bapak Ibu. Nutrisi ini harus kita berikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan sel. Manusia diciptakan dari saripati tanah sehingga makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah makanan yang berasal dari tanahnya Allah, tumbuhannya mendapatkan sinarnya Allah, mendapatkan udaranya Allah. Bukan makanan kemasan, tapi lebih banyak mengkonsumsilah kita makanan yang dikupas, bukan dikemas ya, gitu. Kemudian bagaimana stres? Nah, stres ini juga sangat mempengaruhi tadi dibahas oleh Pak Gintoko ya. Nah, nanti apakah bekam bisa menurunkan stres? Insya Allah bisa. Nanti kita sampaikan riset-risetnya. Nah, ini banyak sekali pencetus terjadinya kanker. Nah, selanjutnya pengobatan kanker selama ini apa toh? Saat ini yang sedang berkembang untuk pengobatan kanker itu ada kalau di medis konvensional ada namanya kemoterapi, Bapak Ibu. Ya, kemoterapi. Kemudian ada radiasi, ya. Kemudian ya itu hampir itu ya kebanyakan kemoterapi dan radiasi. Maksudnya kemoterapi ini apa? Kemoterapi itu dia tidak hanya membunuh sel kanker saja, tapi juga membunuh sel yang normal. Jadi misal ada maling di dalam desa, ya, satu desa itu dibom, yo malingnya mati, tapi orang desa tersebut ya banyak yang mati juga. Nah ini yang menjadi makanya ketika kemo itu banyak sekali efek-efek samping yang ditimbulkan. Nah efek sampingnya apa saja? Ini efek samping dari kemoterapi. Saya dapatkan data ini dari sebuah riset ya. Menarik. Di antaranya adalah satu nyeri, Bapak Ibu. Pegel apa wes pokoknya nyaman lah gitu. Kemudian ada nausea atau apa ya mual muntah mual muntah itu pasti orang habis kemo itu pasti mual nggak nyaman banget. Ansietas cemas dia wes pokoknya pusing aku dia kanker kemudian kemo tahu kemo akan menyebabkan efek samping seperti itu tambah cemas dia. Kemudian kelelahan fatigue ya fatigue jadi lelah dia pegel awak kemo itu dan stres tentunya ya. Nah, inilah Bapak Ibu beberapa efek samping yang dihasilkan dari kemoterapi. Sehingga efek samping ini jika mempengaruhi seseorang, orang itu mengalami nyeri, nausea, ansietas, pusing dan lain sebagainya, dia akan terjadi penurunan kualitas hidupnya.
Jadi kualitas hidupnya akan turun. Itu. Nah, ini yang akan kita perbaiki Bapak Ibu. Sehingga solusinya adalah bagaimana caranya kita memberikan pengobatan pada pasien kanker ini tujuannya meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, solusinya adalah ini dengan pendekatan integratif Islamik ya, holistik Islamic integratif ya. Jadi tidak hanya holistik saja, tapi juga harus Islamik. Ya, tuh. Apa saja nanti? Nah, ini tujuan pengobatan holistik Islamic integratif itu sebenarnya bukan hanya sekedar memperpanjang usia hidup, namun lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup di dunia dan di akhirat melalui pendekatan aspek jasadiah dan ruhiyah dari pasien. Jadi ini, jadi fokus kita bukan hanya kehidupan di dunia Bapak Ibu, tetapi juga nanti kehidupan di akhirat. Percuma di dunia tidak merasakan nyeri, tapi nanti di akhirat, wah, merasakan nyeri yang berlebihan kan eman-eman. Sehingga kita fokusnya ini ada di dunia dan di akhirat. Ini beda dengan palliative care. Kalau palliative care hanya fokus pada dunia, kualitas hidup ya, kualitas di dunia. Tapi kalau kita holistik Islamic integratif, kita harapannya fokus juga ke kehidupan setelah kematian. Maka bagaimana apa saja yang kita siapkan nanti kita bahas. Nah, maka prinsipnya kalau menurut saya, ini menurut saya, prinsip penelaksanaan pada pasien kanker itu tidak hanya masalah jasad saja Bapak Ibu fisik, tapi juga ada kolbu dan akalnya. Ya, inilah aspek yang harus kita sentuh pada pasien kanker. Tidak hanya jasadnya saja, tadi juga ada kolbu. Inilah yang dibahas tadi oleh Pak Ustadz Rosyad, bahwasannya kolbu ini sangat-sangat penting sekali ya, tazkiyatun nafas. Karena Rasulullah bersabda bahwasannya prioritas pertama kita itu kolbu. Bahkan Ibnu Qayyim itu berkata, ketika engkau mengobati tetapi tidak memiliki ilmu ketika engkau mengobati hanya tidak melibatkan aspek kolbu, pengobatanmu hanya percuma, kata Ibnu Qayyim. Ya. Dan Rasulullah bersabda bahwasanya di dalam tubuh itu ada sembal daging, jika baik maka baik seluruh tubuh, jika rusak rusak seluruh tubuh. Sembal daging ini adalah hati. Jadi kolbu di sini menjadi sangat-sangat penting untuk kita terapkan nanti pengobatan kepada pasien. Ya. Nah, karena hati yang bersih ini dibutuhkan oleh kita nantinya untuk bertemu dengan Rabb-nya, ya, dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, yaitu pada saat harta yang telah dikumpulkan manusia ketika di dunia dahulu tidak lagi berguna dan anak laki-laki tidak lagi bisa memberikan pertolongan kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih inilah yang harus kita dapatkan Bapak Ibu. Nah, ini sebuah konsep yang saya bangun, saya bentuk, ini hanya sebuah konsep ya. Jadi gini, secara singkat saya sampaikan bahwasanya kita ada kehidupan di dunia, kemudian ada alam kubur dan akhirat ya. Di dunia ini nanti akan mengarah kepada kematian. Kita akan mati pasti, manusia akan mati. Nah, proses kematian ini bisa didahului dengan sakit dulu atau tanpa sakit juga bisa. Jadi di dunia itu nanti akan ada sakit juga. Tapi sakit ini bukan menjadi penyebab mutlak kematian gitu kan. Karena ada yang mati tanpa sakit juga ada. Nah, namun yang ingin saya sampaikan di dunia ini kita memiliki bekal hati tadi. Hati itu ada 3 yaitu qalbun salim, qalbun mayyit dan marid. Apakah hati yang bersih, hati yang mati atau hati yang sakit gitu. Harapannya adalah kita membawa hati yang bersih pada saat di dunia ini. Sampai menuju ke kematian karena inilah yang kita butuhkan untuk bertemu Rabb kita nanti. Sehingga ketika sakit pun kita harus bisa menjaga hati kita tetap dalam keadaan bersih. Karena orang sakit biasanya dekat dengan kesyirikan. Mohon maaf. Ya, banyak sekali dukun-dukun yang berbentuk agama saat ini. Mohon maaf. Ya, sehingga mengatasnamakan agama tapi itu pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga itu akan mengganggu akidah kita ya. Qalbun salim kita akan berubah menjadi qalbun marid atau qalbun mayyit ya, hati-hati. Maka disinilah kita akan ada pendekatan buker, husnul khotimah ya. Ini salah satu pendekatan yang dikembangkan oleh Dr. Sagiran, husnul khotimah sampai ke alam kubur dan sampai ke alam akhirat sehingga kita bisa bertemu Rabb dengan
hati yang bersih. Ini konsep yang harus kita bangun nanti ketika menjadi terapis, ya, baik itu terapis bekam atau herbal. Bukan hanya masalah fisiknya, aspek fisiknya, jasadnya, tapi juga kita prioritasnya adalah hati. Pertanyaannya adalah apakah dengan bekam yang kita lakukan nanti bisa untuk menjaga hati dari pasien? Insya Allah bisa. Karena bekam yang kita lakukan saat ini adalah bekam sunnah, yang mana tidak hanya proses penusukan saja, pengokopan penusukan, tetapi kita ajarkan doa-doa kepada pasien. Kita berikan tarbiyah-tarbiyah kepada pasien, sehingga mengingat Allah dan meyakini betul bahwa kesembuhan hanya milik Allah, bukan pada bekamnya. Nah, ini beda bekam kita dengan bekam TCM, yang tanpa ada aspek religiusitasnya. Gitu. Nah,